Gilgamesh memutar matanya, dan tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Pada saat ragu-ragu ini, Gilgamesh akhirnya mengerti mengapa dia ragu-ragu. Mengapa dia ragu-ragu ketika dia tahu bahwa itu tidak masuk akal untuk melakukannya. Karena yang dia butuhkan tidak pernah kewarasan, yang dia butuhkan adalah menjadi raja. Di dunia yang berbeda ini, bangun kembali tahtanya. Dan kerajaannya mendominasi. Bahkan jika dia tahu itu akan sia-sia, dia tidak keberatan. Karena dia tidak bisa membiarkan rakyatnya melihat bahwa, sebagai raja, ada sisi seperti itu dari Kukuso. Kamu beruntung hari ini. Gilgamesh tiba-tiba berbicara, yang membuat Jia Luo dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Dalam menghadapi musuh yang kuat, bisa hidup sudah merupakan pekerjaan yang sangat bagus. Dan jika Anda menginginkan lebih, itu adalah pemborosan murni. Gero sudah bersujud. Terima kasih, Tuan Gilgamesh. Gilgamesh memandang orang-orang yang berlutut di depannya dengan acuh tak acuh, seolah-olah melihat pemandangan di masa lalu. Banyak orang muncul di depannya, memohon pengampunannya. Gilgamesh tiba-tiba tertawa, yang mengejutkan hati Qin Yi-Chen. Jangan impulsif, Gilgamesh. Tapi kecepatan Qin Yi-Chen masih lambat. Sebelum suaranya bisa mencapai tangan Gilgamesh, Gilgamesh sudah mengangkat tangannya. Dan di danau emas di belakangnya, banyak tentara bergegas keluar, langsung menghancurkan dunia di depan mata Gilgamesh. Dari kegelapan menjadi merah. Deru ledakan dan bubuk mesiu yang keluar membuat semua orang tercengang. Cahaya ledakan tentara Tao melukai mata semua orang. Gilgamesh berbalik tanpa tergesa-gesa, melihat posisi Qin Yi-Chen, dan kemudian berbalik untuk melihat naga hitam yang datang bersamanya. Orang yang berani memprovokasi saya Gilgamesh, ini adalah akhir, dan cara untuk kembali ke tubuh. Kelompok naga hitam awalnya dipaksa oleh kekuatan Gilgamesh, ditambah dengan kegemaran Raja Naga Hitam. Untuk membiarkan Gilgamesh mengambil alih kekuasaan, mereka awalnya tidak mau datang. Tetapi pada saat ini, naga hitam tiba-tiba merasakan ledakan kekaguman dari lubuk hati mereka. Ya, pilihan seperti itu memang sia-sia. Prajurit Dao ini dikumpulkan dan ditempa oleh mereka, dan masing-masing adalah kerja keras mereka. Gilgamesh menggunakan hal-hal ini ketika mereka benar-benar tidak perlu. Bagaimana mungkin itu tidak sia-sia? Namun, Gilgamesh seperti inilah yang membuat orang lebih tergerak. Karena naga hitam ini, seperti anak yang melarikan diri tadi, hanyalah bagian sepele dalam pertempuran ini. Hari ini, Gilgamesh bersedia untuk mengubur lawannya dengan cara ini karena kehormatan kuil Tuhan. Bagaimana dengan masa depan? Jika mereka yang terjebak dalam pengepungan, dan jika mereka yang jatuh dalam perang, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada korban di antara mereka? Jika orang yang mereka layani lemah, tidak berdarah, dan tanpa aura mendominasi seperti itu, kematian mereka akan menjadi konsumsi yang sia-sia. Dan hal seperti ini selalu terjadi di dunia ini. Bahkan jika itu adalah kontes antara dewa-dewa liar dan dewa-dewa liar, persiapannya membutuhkan waktu lama, dan ada banyak godaan untuk mendapatkan keuntungan. Pengorbanan orang-orang percaya ini hanyalah manfaat sementara dari dewa-dewa liar. Hanya saja setelah melihat pemandangan seperti itu, bakat para naga hitam ini menjadi lebih xenofobia. Meskipun 4 tahun Gilgamesh di naga hitam membawa perubahan yang mengejutkan, mereka tidak mengakui dominasi Gilgamesh di hati mereka. Tetapi pada saat ini, mereka mengenali Gilgamesh. Karena mereka dapat melihat dari Gilgamesh saat ini bahwa dalam waktu dekat, mereka yang mati dalam pertempuran apapun akan dapat menerima perlakuan seperti itu. Dan Gilgamesh akan membalas dengan segala cara untuk balas dendam mereka. Tanda seru. Gilgamesh telah mengakui mereka sebagai rakyatnya dan bersedia mempertimbangkan kehidupan mereka masing-masing. Apakah ada alasan bagi orang-orang dari suku naga hitam untuk tidak sujud? Saat naga hitam pertama berlutut, semakin banyak naga hitam memberi hormat kepada Gilgamesh. Gilgamesh tidak peduli dengan tindakan orang-orang ini, tetapi sudut mulutnya tiba-tiba terangkat. Sekelompok jeroan, jangan menganggapnya sia-sia, pergi untuk membersihkan medan perang. Dan aku punya beberapa kata dengan seorang teman lama. Setelah itu, Gilgamesh datang langsung ke Qin Yi-Chen. Orang-orang Heilong tidak ragu-ragu, mengandalkan kulit kasar dan daging tebal mereka. Mereka langsung mendobrak asap mesiu yang belum hilang, dan membersihkan medan perang ini. Dengan kekuatan tim kuil ini, tidak ada yang bisa menahan serangan Gilgamesh. Satu-satunya tugas naga hitam adalah membersihkan asap di sini dan menutupi jejak pertempuran. Qin Yi-Chen meliriknya dan tiba-tiba menyeringai. Sepertinya kamu bersenang-senang kali ini. Tulisan tangan yang sangat mewah. Gilgamesh hanya tersenyum acuh tak acuh. Ini jelas jauh lebih buruk darimu. Klan naga hitam yang kamu ambil alih. Kamu mulai dari awal, dan kamu hampir sama denganku. Gilgamesh menyeringai. Dia sudah cukup bicara dalam masalah ini. Meskipun dia telah mengurus urusan internal klan naga hitam, setiap gerakan Qin Yi-Chen memiliki hatinya untuk bertanya. Bagaimanapun, Qin Yi-Chen adalah orang yang pernah ingin dia singkirkan. Sampai sekarang, dia sadar bahwa di bawah raksasa seperti Zeus, satu-satunya kesempatan baginya untuk bangkit adalah bekerja sama dengan Qin Yi-Chen. Adapun masa depan,
Kita akan membicarakannya nanti. Feng, sebenarnya ada satu hal yang aku tidak mengerti. Dengan kekuatan tubuhmu, bukankah orang ini hanya akan menghadapinya? Wajah Qin Yichen tiba-tiba berubah sedikit sedih. Jangan sebut-sebut. Ada Zeus, Athena, Ares, dan Poseidon. Sikap keempat orang ini terhadapku tidak diketahui. Dan Apollo, Dewa Cahaya, telah membunuhku. Selain ini, ada orang-orang yang tidak diketahui asalnya, semuanya menatapku. Jika aku benar-benar muncul, bukankah kejatuhanku akan ditutup-tutupi? Qin Yichen menjelaskan tanpa daya, betapa menyedihkannya itu. Gilgamesh membeku sesaat, tapi tiba-tiba menyeringai. Kenapa? Menurutmu aku akan percaya omong kosongmu? Gilgamesh menyaksikan penampilan Qin Yichen, tetapi melihatnya, tetapi tidak mengatakannya. Kedua belah pihak memiliki pemahaman diam-diam mereka sendiri. Apakah situasi Qin Yichen saat ini benar-benar tak tertahankan? Meskipun cukup berbahaya, ketika Qin Yichen mati, tidak mungkin bagi orang-orang itu untuk terus memperhatikan Qin Yichen. Bahkan jika ada, itu adalah sedikit gerakan sekarang. Setelah memastikan bahwa hal seperti itu terjadi di kuil penguasa cahaya, dan penguasa cahaya tidak muncul, berita tentang jatuhnya penguasa cahaya dikonfirmasi lagi. Apakah kuil penguasa cahaya masih disebut ancaman? Tanpa kuil penguasa cahaya Qin Yichen, ada berapa banyak ancaman?